Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita dipertemukan di dalam ibadah bersama keluarga, masih tetap dengan keluarga. Puji Tuhan, kita semua ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini itu semua karena keajaiban Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita memasuki ibadah kita hari ini dengan kita bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk kita masuk mempersiapkan hati di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini jika kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena perlindungan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah limpahkan begitu rupa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami bersama dengan keluarga, teman, saudara-saudara seiman, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama dengan keluarga kita naikkan pujian ini. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sekali lagi kita katakan, oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Kami menyembah-Mu, sebab Kau ajaib dan Kau hebat. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat. Kami mau memuji-Mu di setiap waktu. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji nama-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita terus berdoa bagi bangsa kita. Kita terus berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Kita terus berdoa bagi tetangga kanan kiri kita, keluarga kita. Agar Tuhan terus melindungi, menghindarkan kita dari setiap mara bahaya, dari setiap penyakit sampar yang saat ini sedang melanda negeri kita. Kita berdoa terus buat Indonesia. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi saat ini dalam situasi yang agak berbeda, karena sudah beberapa bulan ini kita harus lockdown, sehingga kita tak bisa bersekutu dengan cara yang normal. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena bagaimanapun Tuhan tetap memberikan kepada kita anugerah dengan teknologi yang baik, sehingga membuat kita terbantukan untuk bisa tetap terhubung sekalipun terbatas. Baiklah, saya harap Bapak, Ibu, Saudara semuanya tetap bisa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dengan juga sesama, paling tidak minimal dengan keluarga. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami seringkali tidak melihat kebaikan Tuhan sebagai sesuatu yang selalu kami inginkan. Tetapi kami mau belajar bahwa apapun keadaannya, kebaikan Tuhan nyata bagi kami. Hari ini kami akan beribadah, kami akan belajar
firman Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Ajari kami, tolonglah kami terbuka akan apa yang hendak Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk menolong melembutkan hati kami. Terima kasih untuk menolong kami berfokus kepadamu, sesuatu yang seringkali sulit kami lakukan dalam situasi yang seperti sekarang ini. Mari berkata-katalah kepada kami, ajarilah kami. Kami siap untuk menjadi seorang murid bagi Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempelajari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan itu untuk Anda semua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi
telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak supaya orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Apakah yang Anda pikirkan tentang mujizat? Sesuatu yang Anda inginkan untuk didapatkan? Sesuatu yang sudah Anda tentukan seperti yang Anda inginkan? Itukah yang
Anda pikirkan soal mujizat? Mungkin ketika saudara sakit, Anda inginkan kesembuhan. Ketika Anda sedang bermasalah dengan ekonomi, Anda memerlukan mujizat untuk bisa mengatasi persoalan ekonomi, pekerjaan, studi, atau apapun itu. Kita seringkali mendefinisikan atau memberikan batasan, penyebutan, anggapan tentang mujizat seperti yang kita pikirkan. Seperti itu pula lah Marta, saudara Lazarus, mengharapkan soal mujizat. Ketika didapati saudaranya Lazarus sedang sakit, ia segera mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa saudaranya sedang sakit. Apa yang dia harapkan? Tentu Yesus akan datang dan kemudian menyembuhkan saudaranya itu. Itu yang dipikirkan oleh Maria. Kabar yang disampaikan Marta tentang sakitnya Lazarus tentu sudah diketahui oleh Yesus. Bahkan sebelum pembawa berita itu sampai. Sebab siapakah yang tidak tahu tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini jikalau dia bukan Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Sampai ketika Marta dan Maria mendapati saudaranya mati. Bagaimanapun ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam diri mereka. Mengapa Tuhan tak bersegera datang? Mengapa Tuhan tak bersegera menolong? Mengapa ia harus berlambat-lambat? Mengapa ia seolah-olah tak mendengar berita? Mengapa seolah-olah dia tak peduli? Kita pun seringkali punya pertanyaan yang sama tentang hal itu. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak tahu menahu, tidak peduli, tidak mengasihi. Kita bahkan berpikir Tuhan harusnya menolong aku, sebab Ia mengasihi aku. Tuhan harusnya menolong aku, karena aku sudah begitu giat melayaninya. Tuhan seharusnya menolong aku, karena aku berdoa tak henti-hentinya. Tuhan seharusnya juga menolong aku, karena aku berfokus kepadanya. Tapi mengapa tidak seperti itu? Ini adalah pertanyaan yang besar, pertanyaan kita semua. Dan sekali lagi jawabnya adalah bahwa Tuhan punya kehendaknya sendiri yang tak bisa ditentukan, diatur oleh kita manusia. Waktu Yesus bertanya, "Di manakah kau kuburkan Lazarus, saudaramu itu?" Dengan cepat Marta mengingatkan, "Ya sudah 4 hari Tuhan, berbaring. Sudah tak mungkin lagi. Tak ada harapan." Itu yang seringkali kita pikirkan. Sudah tak ada harapan. Sudah tak mungkin lagi.
melakukan segala sesuatu. Semuanya sudah lenyap. Kita seringkali membatasi Tuhan. Kita seringkali membatasi karyanya. Kita lupa bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang kuasanya tak terbatas, yang bisa melakukan apa saja, yang tak mungkin menjadi mungkin. Tapi kita seringkali melihat apa yang terlihat. Apa yang kita inginkan. Apa yang kita pikirkan. Tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Kita tak pernah mencoba untuk memasuki isi hati Tuhan. Ya, mungkin dengan cepat kita akan mengatakan, itu tentu tidak mungkin bagiku. Ya, tidak mungkin bagi orang yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Tetapi jika kita adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan Tuhan, yang mempercayai Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tentu akan tahu bahwa Ia bisa berbuat lebih banyak dari yang bisa kita pikirkan. Sekalipun kabar itu sudah diterima oleh Yesus, Dia yang Maha Tahu, Pencipta langit dan bumi, Dia tak bersegera untuk pergi mendapatkan Lazarus. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana mungkin Ia yang sudah tahu harus menunda kepergiannya untuk menolong. Tetapi ini adalah sesuatu yang penting. Karena kita mendapati bahwa apa yang dilakukan Tuhan tak bisa diintervensi atau didikte atau ditentukan oleh keinginan manusia. Tuhan yang Maha Tahu, itu Tuhan yang bebas berkehendak melakukan apa yang Dia inginkan. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa dan berseru memanggil Lazarus, Lazarus pun bangkit. Sudah 4 hari. Seharusnya ia sudah berbau. Tetapi yang 4 hari mati. Tuhan mampu untuk membangkitkan. 4 hari itu menjadi hal yang penting sebab itu membuktikan bahwa Lazarus benar-benar mati. Dan bahkan tubuhnya mungkin sudah mengalami pembusukan. Penundaan yang dilakukan Tuhan untuk bersegera datang. Yang mungkin kita curigai adalah karena kelalaiannya dalam menolong. Ternyata itu bukan kelalaian. Tapi itu adalah cara supaya kita bisa melihat bahwa Ia sanggup melakukan perkara yang mustahil, yang tidak biasa. Yang hanya bisa dilakukan oleh Dia, Tuhan semesta alam.
yang seandainya jika ia datang lebih cepat dan kemudian bisa menyembuhkan Lazarus, maka orang akan mengatakan semua orang, semua tabib mungkin bisa melakukan hal yang sama. Tetapi jika ini yang terjadi, suatu kebangkitan, tak ada tabib yang bisa melakukannya. Tak ada orang pintar yang bisa melakukannya. Tak ada orang sakti yang melakukannya. Tetapi hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Coba bayangkan kebahagiaan yang seperti apa yang dimiliki oleh Marta dan Maria jika ia mendapati Lazarus sembuh, dan jika dibandingkan dengan ketika mereka mendapati Lazarus bangkit dari kematiannya. Tentu kebahagiaan yang luar biasa, kekaguman, keterpesonaan, ketakjuban yang luar biasa akan justru terlihat pada waktu mereka mendapati Lazarus bangkit. Demikian juga dengan orang-orang yang lain yang menyaksikan peristiwa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, bahkan lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Itu adalah satu hal yang harusnya kita pahami. Dan sebenarnya kita sudah selalu menerima segala hal melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Hanya kita seringkali tak pernah menghargai mujizat sebagai mujizat. Hari ini kita belajar bahwa mujizat ditentukan oleh waktu Tuhan, bukan waktu Anda dan saya. Kita pun belajar bahwa mujizat hanya berdasarkan pada kehendak Tuhan. Apa yang Dia ingin untuk dilakukan kepada kita, diberikan kepada kita, itulah yang akan dilakukannya. Bukan berdasarkan keinginan dan harapan kita. Karena semuanya dipakai untuk memuliakan Dia. Semuanya dipakai untuk hormat akan namanya. Jadi inilah yang paling penting yang kita harus lihat dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah kita membayangkan relasi kita dengan Tuhan adalah relasi memberi dan menerima, menjual dan membeli. Ketika kita sudah melakukan pelayanan, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan mujizat. Kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan harusnya juga memberi mujizat. Saudara-saudara, bahkan jika kita ini belajar, seluruh kehidupan kita adalah mujizat. Dia sudah memberikan mujizat. Dia bahkan memberikan mujizatnya tak pernah berhenti. Dan kita saja yang seringkali melihat semua yang diberikannya sebagai sesuatu yang biasa. Dan kita menganggap mujizatnya itu bahkan adalah hal biasa-biasa saja. Kita pun belajar bahwa mujizat diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kesenangan dan kepuasan kita.
atau kebahagiaan kita, tetapi untuk menghormati namanya. Nah, oleh karena itu, maka kita pun juga belajar bahwa mujizat diarahkan supaya setiap manusia menyadari betapa tidak mampunya ia tanpa kehadiran Tuhan. Saya sudah mengatakan bahwa bahkan setiap peristiwa di dalam hidup manusia adalah mujizat. Jantungnya yang berdetak tanpa harus ia yang mengontrol, atau bagaimana dia bisa beraktivitas tanpa ia tahu bagaimana mekanismenya. Semuanya itu adalah mujizat. Anak-anak kecil yang bisa kemudian tumbuh. Tak pernah bisa dibayangkan oleh manusia jika itu dilakukan oleh manusia. Pasti itu adalah sesuatu yang mustahil. Pertumbuhan, bagaimana manusia bisa berkarya, dan bahkan karya yang paling besar, mujizat yang paling besar yang diterima oleh manusia adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Inilah hukuman kekal itu, keterpisahan secara kekal dengan Tuhan. Bayangkan betapa pedihnya hati Tuhan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tak ada harapan bagi manusia untuk bisa menolong dirinya. Tapi Tuhan yang Maha Adil itu memang sudah menetapkan bahwa keberdosaan mendapatkan hukuman maut. Dan memang demikianlah seharusnya. Jikalau yang terbesar saja Tuhan sudah bereskan, tentu Ia akan memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dengan caranya yang luar biasa. Di dalam waktunya juga. Dia akan memikirkan untuk hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang remeh-temeh, yang sepele untuk urusan kita. Sebab yang besar saja Dia sudah memikirkan untuk kita. Karena itu, mari kita melihat bahwa seluruh kehidupan kita yang sudah dimenangkan di dalam Kristus adalah mujizat. Tidak peduli apakah itu bentuknya. Apakah juga ketika kita menerima suatu masalah, peristiwa yang kurang mengenakan, sakit penyakit, badai, atau apapun. Semuanya harus kita lihat dalam kacamata mujizat. Karena bagaimanapun bentuknya, segala yang diberikan Tuhan untuk kita adalah mujizat. Tetapi Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang bersedia untuk menjadi ganti atas hukuman maut yang mestinya diterima oleh Anda dan saya. Inilah mujizatnya. Inilah mujizat yang terbesar. Kasih yang kita terima yang tak pantas sesungguhnya kita dapatkan dari Dia. Selanjutnya, kita diakui sebagai anak Allah dan dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Itu juga mujizat. Bahwa itu adalah anugerah yang seharusnya jika kita tak hidup di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan semuanya itu. Dan yang paling besar,
dari semuanya itu adalah bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang yang menerima anugerah surga, diterima di dalam rumah keabadian di mana Allah sendiri tinggal di sana. Hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan oleh karena keberdosaan kita, oleh karena kematian Kristus, itu adalah mujizat terbesar. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sukacita yang terbesar itu adalah sukacita karena mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam surga. Karena itu penting untuk kita bagaimana menunjukkan respon kita atas mujizat. Sekali lagi, mujizat harus disikapi dengan suatu sikap yang positif, yaitu penuh penerimaan, penuh ucapan syukur. Kita mungkin tidak harus menentukan karena semuanya yang diberikan Tuhan kepada kita adalah menurut apa yang Dia pikirkan baik untuk kita, bagaimanapun bentuknya. Karena itu, mengucap syukur adalah kunci yang paling utama supaya kita bisa melihat mujizat sebagai mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh hari ini kita belajar bagaimana melihat mujizat, benar-benar sebagai mujizat. Karena seringkali kita tidak bisa melihat mujizat itu dengan cara yang tepat. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan menolong kita untuk belajar melihat setiap hal dalam seluruh hidup kita adalah mujizat. Mari kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang terus melimpah-limpahkan kepada kita semua mujizat yang tak pernah habis-habisnya. Mari kita berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami seringkali juga mengabaikan setiap anugerah Tuhan. Kami hanya melihat mujizat di dalam arti yang spektakuler, sesuatu yang besar, sesuatu yang kami inginkan, sesuatu yang kami harapkan harus terjadi. Tetapi hari ini Tuhan mengajari kami bahwa mujizat yang Engkau berikan kepada kami bukan bergantung kepada kami, tapi bergantung kepada kehendak Tuhan, bergantung kepada waktu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami belajar bahwa itulah yang terbaik. Karena dengan demikian kami bisa melihat karya Tuhan yang nyata. Kami bahkan bisa melihat justru yang Tuhan berikan lebih besar dari yang kami bisa pikirkan. Terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih untuk mengajari kami. Terima kasih untuk terus menolong kami yang bebal ini, yang sulit untuk diajar. Tetapi kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Karena itu biarlah waktu kami menghadapi situasi yang sulit, kami terus melihat dan menikmati mujizat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan apapun yang kami hadapi saat ini, kami melihat anugerah Tuhan berupa mujizat, dan kami selalu terpesona mengagumi karya Tuhan itu di dalam setiap segi hidup kami. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan telah dinyatakan kepada setiap kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Tidak ada yang dapat kita andalkan di dalam dunia ini saat-saat ini. Tetapi ketika kita mau mengambil keputusan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan, maka disitulah terletak kekuatan untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Melalui lagu ini, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, itu menjadi kekuatan buat kita untuk tetap setia di dalam pengiringan kita akan Tuhan, sekalipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Mari kita menaikkan pujian ini, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan, Tuhan, aku mau cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan, aku mau cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Puji Tuhan, doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua
saudara kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, Allah yang terus peduli dan memperhatikan dalam setiap kehidupan kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai jalannya ibadah kami pada saat ini. Sementara kami tidak mengakhiri pada ibadah kami hari ini, dan biarlah kiranya penyertaan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kami, dalam tugas-tugas kami, tanggung jawab kami pada pekan ke depan ini, di tengah situasi pandemi COVID-19. Biarlah kiranya kasih kuasa Tuhan menyertai kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk, mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.